Jessica Febriansa Tumbolon. Saya Nomi Angelina Sringoringo. Kami akan membahas materi mengenai balance scorecard. Langsung saja. Bye-bye. Apa sih yang dimaksud dengan balance scorecard? Balance scorecard yaitu pendekatan baru terhadap manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Robert Kaufman atau Harvard Business School dan David Norton atau Renaissance Solution Inc. Nah, pengakuan atas beberapa kelemahan dan tidak sejalan dari beberapa keunggulan tingkat kelemahan sebelumnya. BSC memiliki sebuah Nah, tadi kita bahas pengertiannya, sekarang kita ke tujuan balance scorecard. Tujuannya itu adalah sebagai alat manajemen strategis untuk menyeimbangkan visi dan strategi menjadi tindakan nyata, mengukur kinerja secara seimbang atau kinerjanya finansial secara strategis seluruh organisasi dan memastikan keberhasilan jangka panjang dengan melihat 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertemuan. Nah, tadi kita bahas tujuannya, sekarang kita masuk ke fungsi balance scorecard. Apa aja sih? Yang pertama, strategi lebih terstruktur, di mana strategi bisnis menjadi lebih terstruktur dan lebih karena didasarkan pada kebutuhan data. Yang keempat, selain itu, implementasi strategi yang juga bersifat sistematis sehingga memudahkan pelaku bisnis memantau kinerjanya. Nomor 2 adalah memberikan komunikasi strategi bisnis. Pada dasarnya, BSI adalah kerangka kerja dengan pemakaian secara strategis yang disusun dalam beberapa konsep sehingga lebih mudah dimengerti oleh ramai. Dengan begitu, karyawan dapat mengenai tujuan utama bisnis dan strategi yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan bersama. Untuk poin yang ketiga yaitu menjaga strategi tetap berjalan, di mana fungsi balance scorecard juga mencakup pengetahuan untuk memastikan strategi yang tetap berjalan lancar demi tercapai tujuan. Hal ini juga membantu proses transformasi dan kembali apabila dilakukan perubahan strategi bisnis yang relevan. Keempat yaitu menjelaskan strategi departemen atau divisi, di mana penggunaan balance scorecard adalah langkah yang tepat untuk memastikan setiap divisi atau departemen dalam perusahaan memiliki pandangan sama dan tujuan selaras dengan visi perusahaan. Dengan demikian, strategi yang diimplementasikan di setiap divisi juga dapat menunjang tercapainya tujuan bisnis. Dalam balance scorecard ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama, perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, pelanggan. Yang keempat, bisnis internal. Tadi kita sudah masuk ke tentang perspektif balance scorecard. Sekarang kita masuk ke pengertian dari perspektif tersebut. Ada 4 bagian. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan adalah mendapatkan pendapatan bersih, kembalian modal, dan perspektif ini bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan dan bernilai untuk indikator yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, fokus kepada pelanggan, dan kemampuan organisasi. Nomor 3, perspektif bisnis dan internal, menyoroti efisiensi proses internal organisasi. Perspektif ini yang berkaitan dalam proses-proses yang termasuk dalam menghasilkan inovasi produk layanan. Kita masuk ke poin nomor 4, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengukur kemampuan untuk organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Perspektif ini mencakup aspek seperti pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan kemampuan inovasi. Baik, tadi kan kita sudah masuk dalam komponen, sekarang kita masuk dalam hubungan antara perspektif dan balance scorecard. Dalam balance scorecard, perspektif ini saling berhubungan, yaitu yang pertama, perspektif pembelajaran dan hubungan menjadi dasar utama dalam peningkatan kompetensi karyawan, sistem, dan budaya organisasi akan mendukung kinerja proses internal. Lanjut, poin yang kedua,
strategi ini kemudian dikonversi menjadi indikator kinerja yang lebih spesifik. Yang kedua ada mengadaptasi strategi ke dalam 4 perspektif BSC, yang mana ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan sasaran dan KPI atau indikator utama untuk setiap perspektif. Nah, jika organisasi ingin meningkatkan profitabilitas, KPI yang digunakan bisa berupa margin keuntungan atau pertumbuhan pendapatan. Yang keempat, membuat peta strategi atau strategi map. Peta strategi adalah visualisasi hubungan antara sasaran dalam keempat perspektif BSC. Misalnya peningkatan pelatihan karyawan, untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk perspektif proses bisnis internal, meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu untuk perspektif pelanggan, yang akhirnya berdampak positif pada profitabilitas perspektif keuangan. Lalu yang kelima, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja. Setelah strategi diterapkan ke dalam KPI, organisasi harus secara berkala melakukan pengukuran kinerja sesuai KPI yang ditetapkan. Yang keenam, menyesuaikan dan mengoptimalkan strategi. BSC tidak hanya digunakan sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja yang dinamis. Yang terakhir, yang ketujuh, menyusun inisiatif. Nah, langkah-langkah penyusunan dalam BSC ini, identifikasi inisiatif strategis, alokasikan sumber daya, pantau dan evaluasi pelaksanaan inisiatif tersebut secara teratur untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Kita beralih ke indikator kinerja utama atau KPI, akumulasi biaya dalam balance scorecard. Yang pertama, KPI dalam perspektif keuangan. Di sini untuk biaya produksi per unit mengukur efisiensi produksi, rasio biaya operasional terhadap pendapatan atau operating expense ratio, menunjukkan proporsi pendapatan yang digunakan untuk biaya operasi, pengurangan biaya tetap dan variabel, target persentase pengurangan biaya secara periodik. Lanjut, biaya tenaga kerja langsung per unit. Nah, di sini efisiensi penggunaan tenaga kerja. Lalu ada varians anggaran biaya atau budget variance, selisih antara anggaran dan realisasi biaya. Nah, ada kita KPI digunakan return on investment atau ROI dari proyek pengurangan biaya. Di sini untuk mengukur hasil investasi dalam program efisiensi. Nah, selanjutnya KPI yang digunakan dalam perspektif keuangan. Biaya akuisisi pelanggan atau Customer Acquisition Cost (CAC), total biaya pemasaran dan penjualan bagi jumlah pelanggan baru. Lanjut, biaya retensi pelanggan, biaya untuk mempertahankan pelanggan tetap, loyalty program. Lalu ada biaya per keluhan pelanggan, cost per complaint. Di sini efisiensi penanganan keluhan. Lalu ada profitabilitas per segmen pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang paling tidak membutuhkan. Selanjutnya ada biaya layanan per transaksi atau pelanggan. Nah, efisiensi di sini dalam melayani pelanggan. Lalu KPI untuk mengukur perspektif proses internal bisnis di sini biaya kualitas atau cost of quality (COP), termasuk biaya pencegahan, inspeksi dan biaya kegagalan. Lalu ada biaya proses produksi per unit atau waktu. Di sini efisiensi proses inti. Ada biaya rantai pasokan atau supply chain cost, biaya logistik, penyimpanan dan pengadaan. Biaya inefisiensi atau downtime cost, rework cost, biaya yang timbul dari proses yang tidak optimal. Siklus waktu proses dan biaya terkait mengaitkan kecepatan proses dengan beban biaya. Yang terakhir, KPI yang digunakan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ada biaya pelatihan per karyawan, investasi dalam peningkatan kompetensi, ada return on investment atau ROI dalam pelatihan, dampak pelatihan terhadap pengurangan biaya atau peningkatan produktivitas. Lalu ada biaya karena turnover karyawan, biaya rekrutmen, pelatihan ulang, dan hilangnya produktivitas. Biaya pengembangan teknologi atau inovasi per proyek. Nah, efisiensi dalam alokasi dana untuk inovasi yang mendukung pengurangan biaya jangka panjang. Lalu ada biaya persaran karyawan yang diimplementasikan, mendorong budaya efisiensi dari dalam. Nah, kita bahas keunggulan balance scorecard. Mari kita bahas keunggulan balance scorecard. Yang pertama, komprehensif. Balance scorecard memungkinkan pengukuran kinerja tidak hanya aspek kuantitatif saja, tetapi juga aspek kualitatif. Keempat perspektif menyediakan keseimbangan antara pengukuran eksternal seperti laba, sedangkan pada ukuran internal seperti pengembangan
produk sesuai dengan spesifikasi teknis dan permintaan khusus konsumen. Masuk poin yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspektif. Perseroangan melakukan transformasi operasional untuk meningkatkan utilitas dan efisiensi. Optimalisasi produk kembali mengoperasikan fasilitas utama Bajas sejak awal 2025 untuk mendorong pemulihan volume penjualan. Efisiensi operasional melakukan pemangkasan biaya pada fasilitas tidak produktif dan efisiensi biaya operasional non-produksi. Hilirisasi mengembangkan bisnis infrastruktur dan industrial, melakukan anak usaha untuk menciptakan nilai tambahan. Masuk poin yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif berfokus pada pengembangan SDM dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Komitmen ESG menyeimbangkan produktivitas dengan kepatuhan terhadap prinsip environmental, social, and governance atau ESG pada tahun 2005. Penerapan GSC penguatan sistem mengukur kinerja yang konsisten dengan sasaran usaha melalui sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan. Digitalisasi pemanfaatan jasa teknologi informasi untuk optimalisasi